Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tasawuf pada fase pertama, terjadi pada abad 1-2 Hijriah atau 7-8 Masehi. Dalam sejarah perkembangan tasawuf, yang pertama kali muncul adalah gerakan hidup zuhud atau asketisme. Artinya adalah perasaan yang mendalam pada pertanggungjawaban di hadapan pengambilan Tuhan, yang mengangkat perilaku mereka dari alam duniawi dan kebutuhan yang mekanis kepada hukum dan kepada alam kegiatan moral. Di antara para sahabat, perasaan ini seperti menjadi tahapan khusus pembatinan, tindakan atau interiorisasi dan introspeksi motif moral. Maka pada saat ini terdapat individu-individu yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah. Mereka menjalankan konsepsi asketis pada kehidupan, yaitu tidak mementingkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Mereka lebih banyak beramal untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, yang menyebabkan mereka menyebut diri mereka sebagai kaum tawabin atau al-tawabun. Selanjutnya, fase kedua, abad 3-4 Hijriah atau 9-10 Masehi. Pada abad ketiga Hijriah, mulai ada perkembangan penting pada praktek zuhud. Zuhud pada abad ini tidak lagi menjadi sebuah situs pribadi, tetapi menjadi sebuah gerakan rapi di mana para pesertanya disebut sebagai sufi. Para sufi ini mulai membicarakan tema yang baru di masa itu. Tema-tema yang dibicarakan antara lain adalah kondisi jiwa. Dan bisa dikatakan bahwa tasawuf pada abad 3-4 Hijriah ini mempunyai dua kecenderungan para tokoh. Untuk kelompok pertama, cenderung pada pembahasan tasawuf yang bersifat akhlak yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan untuk kelompok kedua, cenderung pada kajian tasawuf filsafat dan banyak berbaur dengan kajian filsafat metafisika. Kelompok pertama, itu tokohnya ada Haris al-Muhasibi. Ia mengkaji dan mengajarkan disiplin diri atau muhasabah dan melahirkan aliran tasawuf Sunni. Sedangkan kelompok kedua, para sufi telah membahas moral, tingkah laku, dan peningkatannya, pengenalan intuitif langsung pada Allah, kefanaan dalam realitas mutlak, serta pencapaian ketentraman kalbu ataupun kebahagiaan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pada fase ketiga, abad kelima Hijriah atau 11 Masehi. Pada abad kelima ini, aliran tasawuf kelompok kedua yang dikembangkan oleh Abu Yazid al-Bustami dan Husain bin Mansur al-Hallaj pada abad ketiga dan keempat Hijriah mulai tenggelam dan mulai muncul kembali dalam bentuk lain. Pada pribadi-pribadi yang juga filosofi pada abad ke-6 Hijriah dan setelahnya. Tenggelamnya aliran yang kedua ini sangat mungkin disebabkan karena berjayanya aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atas aliran-aliran lainnya. Dengan kritiknya yang sangat keras atas keekstreman tasawuf Abu Yazid al-Bustami dan al-Hallaj maupun para sufi lain yang ungkapan-ungkapannya terkenal ganjil atau syatahat. Tasawuf pada abad kelima Hijriah cenderung mengadakan pembaharuan, yakni dengan mengembalikannya ke landasan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Qushairi dan Al-Harawi dipandang sebagai tokoh sufi yang menonjol di abad kelima Hijriah ini yang membawa tasawuf ke arah aliran Sunni. Selanjutnya, fase keempat, pada abad 6 Hijriah atau 12 Masehi. Pada fase ini, tasawuf yang dikembangkan pada abad ketiga dan keempat dan pernah tenggelam pada abad kelima Hijriah, muncul kembali dan lebih dikembangkan oleh para sufi yang juga filosof. Tasawuf ini kemudian lebih dikenal dengan nama tasawuf falsafi, yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Berbeda dengan tasawuf Sunni,
Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf filosofis ini dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajaran tasawuf bercampur dengan sejumlah ajaran-ajaran filsafat di luar Islam, seperti dari Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Akan tetapi, orisinilitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang, karena para tokohnya tetap berusaha menjaga kemandirian aliran mereka, terutama jika dikaitkan dengan kedudukan mereka sebagai umat Islam. Dengan munculnya aliran tasawuf falsafi ini, maka tasawuf terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tasawuf Sunni yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan para pengikutnya dari syekh-syekh tarekat, yaitu tasawuf yang berwawasan moral, praktis, dan bersandarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah, dengan penuh disiplin mengikuti batas-batas dan ketentuannya. Kemudian yang kedua, tasawuf falsafi yang menggabungkan tasawuf dengan berbagai aliran mistik dari lingkungan di luar Islam.